Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari wabah Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan kali ini kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kalau sudah membaca basmalah, mudah-mudahan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Pak Guru hanya sekedar menyajikan sedikit materi terkait tentang Quran Surah Al-Humazah. Baik, Pak Guru klasikalkan dulu ataupun lafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah shadaqallahul azim. Yang artinya adalah celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga, dia ataupun manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu api ataupun azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi anak-anak, minggu lalu sudah Pak Guru bahas baik dari ayat 1 sampai ayat 4. Yang intinya adalah ancaman bagi orang-orang yang selalu mengumpat dan mencela. Nah, sudah dibahas ya minggu lalu ya. Yang kedua, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga, manusia mengira bahwa harta itu dapat mengkekalkannya. Ingat, yang kekal itu adalah Allah. Sedangkan makhluk selain Allah itu adalah tidak kekal, rusak ataupun fan ya. Yang keempat, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Yang pencela, yang pengumpat, yang suka mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitungnya, yang beranggapan bahwa harta itu dapat mengkekalkannya, itu diancam sama Allah akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Ayat yang akan Pak Guru bahas yaitu di ayat 5. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Nah, siapa yang tahu neraka hutomah? Dijelaskan oleh Allah, yaitu api ataupun azab Allah yang dinyalakan. Jadi api yang dinyalakan itu merupakan gambaran neraka hutomah. Terus apalagi gambarannya? Yang membakar sampai ke hati. Jadi apabila manusia yang berperilaku pencela, pengumpat dan sebagainya, ketika dilemparkan ke dalam neraka hutomah, ketika dilemparkan itu api langsung menyambar, dan menyambar tubuh kita sampai masuk ke ulu hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai, mudah-mudahan Pak Guru ataupun anak-anak semua tidak termasuk orang-orang yang pengumpat, pencela, dan selalu menghitung-hitung harta dan mengumpulkannya, entah mau dikemanakan harta itu, dan beranggapan bahwasanya harta itu dapat mengkekalkannya. Ya, mudah-mudahan tidak ya, dijauhkan. Terus, sungguh api itu dirapat atas diri mereka. Jadi api itu selalu membakar orang-orang yang berbuat seperti itu, ya, berbuat pencela, pembohong, yang tidak bertanggung jawab.
jadi terus apa mengikat kepada orang tersebut. Jadi tidak akan keluar-keluar, tetap ke satu orang tersebut yang berbuat dosa. Sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi si A selama di dunia berbuat atau berperilaku sebagai pencela, entah itu pencela makanan, pencela orang, atau pencela yang lain makhluk Allah, dicela, nanti akan diikat tubuhnya. Setelah itu dibakar hidup-hidup sampai masuk ke dalam ulu hati kita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi anak-anak, untuk pembahasan Quran surah Al-Humazah ini Pak Guru ulas ataupun ulang bahwasanya arti Al-Humazah itu adalah pengumpat atau pencela. Diulang, bahwasanya arti Al-Humazah artinya adalah pengumpat ataupun pencela. Ada berapa ayat? Ayatnya ada 9 ayat. Urutan keberapa surat Al-Humazah? Yaitu urutan 104. Termasuk golongan apa surat Al-Humazah? Yaitu termasuk golongan Makkiyah. Kenapa disebut golongan Makkiyah? Karena surah Al-Humazah diturunkan di kota Makkah. Ingat yang membedakan golongan Makkiyah dan golongan Madaniyah. Kalau golongan Makkiyah itu turunnya di kota Mekah, sedangkan golongan Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Fahimtum? Fa insya Allah. Terus Quran surah Al-Humazah menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Itu ancamannya. Dijelaskan Pak Guru ulangi ya, sekali lagi, ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka ngata-ngatain orang lain, ataupun suka ngatain makanan, ataupun suka ngatain ataupun mencela hewan. Misalkan, kucing ini mah jelek amat, kambing ini mah jelek amat, ya. Mau jelek mau tidak, itu adalah makhluk Allah yang tidak boleh kita cela, yang tidak boleh kita jelekan, itu ya. Terus yang suka mengumpat itu adalah berbohong ataupun menimbun. Misalkan selama masa pandemi ini banyak sekali orang yang suka menimbun barang. Misalkan jual oksigen nih, sewa oksigen. Ketika di daerah lain udah pada habis, di rumah sakit habis, di puskesmas stoknya habis, ada punya Abdullah banyak oksigennya ya, tapi tidak mau dikeluarkan. Ada yang nyari, ngucapnya tidak ada yang nyari lagi nggak ada. Ketika pas saatnya semua pada kosong, nah si Abdullah berani mengeluarkan oksigen tapi dengan harga yang sangat mahal sekali. Jadi ditimbun dulu, misalkan oksigen di sana stoknya pada habis, orang-orang mencari oksigen tersebut, akhirnya dikeluarkan oleh Abdullah tapi dengan patokan harga yang sangat mahal, itu mengumpat. Dan juga suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkan di jalan Allah. Pak Guru contohkan ada kisah teladan yang tidak baik, yang tidak patut kita contoh, tapi Allah memberikan gambaran kepada orang tersebut. Siapa? Yaitu Qorun. Qorun awalnya adalah orang miskin, tapi rajin ibadah, selalu berdoa kepada Allah. Walaupun miskin, tapi rajin beribadah. Tapi di dalam hatinya pengen sekali mempunyai harta yang banyak. Ketika meminta kepada Nabi Musa, minta didoakan kepada Allah supaya si Qorun itu bisa menikmati sebagian harta dari Allah Subhanahu wa taala. Lambat akhirnya Qorun mempunyai sedikit harta, akhirnya lama-lama menjadi banyak sekali harta punya Qorun. Karena saking banyaknya harta Qorun lupa sama Allah, lupa sama Nabi Musa yang telah membantu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada fakir miskin. Jadi punya hartanya hanya dikumpulkan, dihitung lagi, hitung lagi, tidak mau rugi ya. Ketika Nabi Musa menyuruh untuk mensedekahkan, kata Nabi Musa, Qorun, tolong sedekahkan sebagian harta kamu kepada fakir miskin. Tapi Qorun orangnya nakal, namblek ya, ngeyel, ngengkeng.
tidak mau sedikit pun hartanya dikeluarkan untuk fakir miskin. Akhirnya Allah marah dan Korun beserta keluarga dan juga pasukan-pasukan pengikut Korun ditelan oleh bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah gambaran bagi orang yang suka menghitung-hitung harta, mengumpulkan harta tetapi tidak dinafkahkan ataupun tidak disodakohkan kepada orang yang membutuhkan. Baik anak-anak, itu saja apa yang Pak Guru sampaikan terkait pembelajaran Al-Quran hadis kali ini. Jadi mohon maaf sekali lagi Pak Guru hanya bisa menyajikan materi sedikit saja, tapi sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak baik di rumah maupun dimanapun berada. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran Al-Quran hadis kali ini, kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.